Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. So, di video kali ini seperti biasa, gue akan review sekaligus share config terbaru untuk Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram by Imposter Gelap cuy. Dan config ini spesial buat kalian yang kemarin request, Bang, kapan nih LMC yang versi stabil videonya? So, config ini sudah menjawab pertanyaan atau requestan kalian semua teman-teman. Kalian tinggal ikuti tutorialnya dan tonton sampai selesai videonya ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya. Sekarang kita coba masuk ke aplikasi Gcam-nya dan kita langsung pilih untuk config Selebgram by Imposter Gelap ya cuy, yang akan kita review ini. Dan saya review seperti biasa menggunakan HP kesayangan Poco X3 NFC saya cuy. Dan di sini kita langsung coba di mode video biasa. Oke, bener-bener stabil banget ya. Jadi electronic image stabilization-nya sudah benar-benar aktif dan berjalan sempurna di sini. Tapi kita juga bakal coba di mode ultrawide-nya nih teman-teman. Apakah juga sestabil di mode biasa? Langsung aja kita coba ya. Oke, kita masuk ke ultrawide. Nah, dan kita coba goyang-goyangkan juga teman-teman. Seperti ini ya, pakai mode video. Kita langsung shaky seperti ini. Bener-bener stabil dan steady banget ya cuy. Ini keren banget sih, worth it banget buat kalian suka video sinematikan pakai Gcam LMC. Langsung aja dicoba untuk di config Selebgram ini cuy. Oke, langsung aja kita review untuk fotonya seperti apa. Langsung aja kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita coba di mode kamera terlebih dahulu ya. Kita pakai AWB aktif nih cuy. Kita langsung shoot aja di mode kamera di sore hari yang indah ini. Oke, nice. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini untuk hasil di mode kameranya Gcam LMC 8.4 dan config Selebgram by Imposter Gelap cuy. Wow, keren banget ya hasilnya, detail dan warna kulit manusianya kalian bisa lihat sendiri. Meskipun AWB aktif, memberikan warna kulit yang benar-benar sempurna juga nih. Putihnya bener-bener keterlaluan ya teman-teman ya. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang bener-bener pengen jadi selebgram, yang kulitnya pengen terlihat glowing ya. Cocok banget menggunakan config Selebgram di Gcam LMC 8.4 ini cuy. Oke, sekarang kita review aja di mode kamera dengan AWB nonaktif. Let's go. Oke, sekarang kita coba di AWB nonaktif ya. Oke, nice. Langsung jadi teman-teman, kita lihat hasilnya ya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil di mode kameranya tanpa AWB aktif cuy. Jadi ini bener-bener gak ada perbedaannya antara AWB aktif dan non-aktif. Kita melihat dari warna kulit manusianya dulu, masih sama seperti di AWB aktif. Dan untuk dynamic range-nya nih enak banget cuy. Warna langitnya kelihatan semua ya di bagian backgroundnya, sehingga sunset pada sore hari ini kelihatan semua untuk saturasi warna yang dihasilkan dari cahaya mataharinya cuy. Dan lagi-lagi soal detail nih teman-teman, detailnya keren banget. Saya suka sekali ini karena memberikan efek HDR yang benar-benar nyata. Kedalaman ketajaman sharpness-nya benar-benar kerasa banget di sini cuy. Oke, sekarang kita review di mode potret untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita coba di mode potretnya nih teman-teman. Kita langsung shoot aja tanpa AWB aktif ya di sini. Oke, nice. Langsung kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini ya untuk hasil di mode potretnya Gcam LMC 8.4 dan config Selebgram by Imposter Gelap teman-teman. Wow, ini bener-bener hampir mendekati sempurna sih menurut saya pribadi ya. Untuk selera yang saya suka nih, dari dynamic range, warna, kontras, dan HDR atau HDR-nya ini bener-bener komposisi yang pas untuk elemen di mode potretnya ya cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri objek dan backgroundnya ini bener-bener enggak jomplang sama sekali. Blurnya masih enak lah ya, masih gak terlalu jauh lah untuk kedalaman ketajamannya, nggak terlalu creamy. Cuma di sini benar-benar memberikan efek yang dramatis ya, apalagi ditambah dengan keadaan sunset sore hari seperti ini teman-teman. Detail warnanya juga masih sama seperti di mode kamera yang di AWB aktif, dan untuk saturasinya mungkin sedikit agak lebih naik ya di warna hijau sawahnya teman-teman. Next, sekarang kita bakal coba di mode ultrawide-nya. Seperti apa untuk hasilnya? Kalian penasaran kan? Mari langsung kita
kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita coba di mode ultrawide-nya. Kita menggunakan mode portrait ya, tapi ultrawide di sini. Langsung kita lihat hasilnya, teman-teman. Wow, estetik banget teman-teman. Jadi di sini perbedaannya jelas ya, bahwa di mode ultrawide atau di mode 0,5 ini benar-benar memberikan tone yang berbeda 180 derajat ya. Di sini terlihat agak pucat, tapi pucatnya seperti ala-ala preset Lightroom cuy, lebih mengutamakan detail, HDR, dan di warna biru ya yang menonjol teman-teman. Di sini bisa lihat warna jaket dan warna biru lenyangit masih menyala di sini, kecuali warna hijau, orange ya. Dan untuk warna kulit manusianya masih stabil ya, masih seperti di mode kamera putih seperti ini cuy. Jadi ini memberikan kesan efek tone yang berbeda ya. Ini bisa memberikan opsi buat kalian nih, suka yang mana untuk tone yang seperti ini atau yang di mode kamera biasa tadi. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke tutorial cara pemasangan dan cara install aplikasinya. Mari langsung kita praktekkan. Let's go. Oke teman-teman, untuk cara pasang install Gcam dan config-nya, sekarang kalian tinggal download file bahan-bahannya ada di link deskripsi video. Jika sudah kalian download semua, kalian tinggal masuk ke file manager ya. Di sini saya menggunakan ZAsiver sebagai pengganti file manager saya. Sekarang kita langsung menuju ke folder downloads. Ini dia cuy bahan-bahannya. Yang pertama ada kamera HW, yang kedua ada aplikasi Gcam LMC 8.4 R18 f1.apk, dan yang ketiga ini adalah file config-nya. So sekarang langkah yang pertama harus kita lakukan adalah install aplikasinya terlebih dahulu. Berhubung saya sudah install, langsung aja kita buka Gcam-nya. Ini dia. Seperti biasa, kita langsung menuju ke settingan ya teman-teman. Kita ulir ke bawah dan kita menuju ke more settings. Lalu kita pilih ke config setting, ini dia ya. Lalu kita pilih save setting. Di sini kita isi bebas. Gunanya untuk memunculkan folder LMC 8.4 di dalam file manager kita. Sekarang kita klik yes, dan sekarang kita kembali ke file manager. Dan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ekstrak config-nya teman-teman, selebgram config.zip. Nah, sekarang kita langsung klik seperti ini config-nya, lalu kita pilih ekstrak ke, dan di sini kita isi password atau kata sandi. Jadi kalian simak video ini sampai selesai cuy. Oke, jika sudah kalian isi dan kalian langsung klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya teman-teman, selebgram config. Kita klik, kita buka, dan ini dia ada 3 versi ya. Yang pertama auto, yang kedua JPEG, dan yang ketiga adalah YUV. Jadi untuk config yang JPEG ini, jika kalian level kamera 2AP nya adalah full. Kalau level kamera 2AP kalian level 3, kalian pilihnya yang YUV. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung pilih banyak semuanya seperti ini. Lalu kita tahan, kita salin boleh, kita potong juga boleh. Di sini saya potong aja. Lalu kita langsung menuju ke memori perangkat luar ya. Lalu kita cari folder yang namanya LMC 8.4. Ini dia cuy. Kita klik seperti ini, lalu kita tempel di dalam sini ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah memasukkan file config-nya di dalam folder Gcam LMC 8.4-nya cuy. Nah, sekarang langkah terakhir kalian tinggal install aplikasi kamera HW-nya cuy. Oke, sekarang kalian install aplikasi kamera HW ini gunanya untuk mengetahui sistem kamera ID di dalam device kita masing-masing ya. Untuk mengisi list ID di dalam aplikasi Gcam LMC-nya cuy, untuk mengaktifkan mode ultrawide atau mode 0,5-nya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kalau kalian sudah install, kalian tinggal buka Gcam terlebih dahulu. Dan seperti biasa, untuk memunculkan file config-nya kalian tinggal tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal cari config yang baru kalian masukkan tadi. Nah, di sini saya pakai yang YUV karena device saya adalah Poco X3 NFC, jadi level kamera 2AP-nya masih level 3 ya teman-teman. Kita klik import dan ini langsung bisa digunakan. Tapi untuk kamera 0,5 untuk ultrawide-nya, kalian perlu mengaktifkan untuk masing-masing device ya. Jika device kalian sama dengan saya, kalian tinggal bisa gunakan langsung config-nya. Tapi jika device kalian berbeda, kalian tinggal setting lagi untuk manual ID-nya ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal masuk ke more setting seperti ini. Terus kalian mulir ke paling bawah menuju ke additional camera, ini seperti ini ya. Lalu kemudian kalian pilih menu yang paling bawah sendiri, list ID manually, seperti ini cuy. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik aktifkan yang atas ya, use list IDS ya. Aktifkan ini, lalu tinggal kalian isi untuk list ID manually. Dan isinya menggunakan kamera HW ya. Tadi aplikasinya seperti ini cuy, kamera HW, kalian buka aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal isi sesuai kamera HW di device kalian masing-masing 4 digit ya teman-teman ya. Di sini kan ada tulisan all cameras IDS ya, sama dengan 012122. Nah, itu adalah ID manually dari Poco X3 NFC ya, 012122. Itu yang perlu kita isi saja cuy. Jadi di sini saya isi
012122. Oke? Jika sudah, kalian klik OK. Jadi untuk pengertiannya, ID yang digunakan Poco X3 NFC yang di bagian belakang ya, kamera utama itu kamera 0 ya teman-teman ya. Lalu kemudian angka 1 itu adalah kamera front atau kamera depan ya. Jadi 0 itu kamera belakang dan 1 itu kamera depan. Lalu untuk di bagian belakang lagi ada lensa tele. Nah, tele ini kalau di kamera HW Poco X3 NFC terdeteknya 21 ya teman-teman, 21. Nah, kemudian yang terakhir nih harusnya untuk ultrawide. Ultrawide-nya itu terdeteknya di sini 22. Tapi di sini juga terdeteknya malah tele. Tapi nggak apa-apa, kita isi aja cuy, 22 ya. Jadi yang perlu saya isi di sini adalah 012122. Oke, jika di device kalian terdetek untuk wide atau 0,5, kalian tinggal isi sesuaikan ID yang ada di sini ya. Jadi seperti itu untuk kalian isinya, dan hanya 4 digit saja yang kalian perlu isi teman-teman. 012122 itu untuk ID list manually di Poco X3 NFC. Jika di device kalian berbeda, silahkan disamakan saja dengan yang sesuai kamera HW di aplikasi kalian ya. Oke, seperti itu pengertiannya. Sekarang kita langsung kembali ke aplikasinya. Jika sudah, kalian tinggal klik config, lalu kalian pilih save setting, dan kalian boleh di sini isi selebgram dengan simbol seperti ini. Lalu kalian tinggal simpan boleh atau ketik lainnya juga boleh ya. Gunanya untuk menyimpan ketika kalian setting tadi manualnya agar tidak reset kembali ketika kalian memilih config lainnya teman-teman. Seperti itu pengertiannya ya. So, sekarang confignya ini bisa digunakan di device kalian masing-masing. Semoga bermanfaat dan berhasil di HP Android kalian masing-masing. So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config selebgram by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.